Namaku Siti Dwi Umi Latifah, guru matematika di SMK Negeri 1 Sudimoro sejak awal pandemi lalu. Adanya pandemi terpaksa membuatku harus mengajar secara daring. Selama daring, banyak hal yang harus aku hadapi. Namun hari ini, untuk pertama kalinya, aku akan bisa bertatap muka dengan siswa-siswi sekolah ini. Bu Siti. Bu Marta. Mau ke kelas 11, Bu? Iya, Bu. Mari, Bu. Mari. Aku masih tak menyangka jika hari ini adalah hari di mana aku akan bertemu langsung dengan anak muridku. Semangatku pun ikut menggebu, walau terlintas memori di benak. Mengingat pada masa pandemi lalu, aku bahkan hampir putus asa pada keadaan. Pandemi, masa-masa terberat kami, guru dan juga siswa. Banyak aturan pemerintah yang muncul ketika COVID-19 masuk ke negara ini, seperti aturan social distancing, aturan memakai masker, dan tentunya aturan untuk para siswa agar belajar di rumah saja. Meskipun peraturan pemerintah menghimbau untuk para siswa tetap belajar di rumah, kami para tenaga pendidikan tetap harus hadir ke sekolah untuk melaksanakan jadwal piket rutinan. Perbedaan lokasi ini tidak hanya menyulitkan kami para tenaga pendidikan ketika melaksanakan kegiatan belajar mengajar, namun juga berdampak kepada wirausaha yang bergantung kepada keaktifan sekolah. Sebelum COVID-19 masuk ke Indonesia, SMK Negeri 1 Sudimoro ini memiliki segudang prestasi yang tak kalah dari sekolah lain. Bu Marta. Sekolah ini dulu aktif sekali ya, Bu? Iya, dulu sebelum ada corona, di sekolah ini organisasi dan beberapa lomba sangat aktif. Tetapi semenjak ada COVID, semua kegiatan di sini berhenti total. Masuknya virus COVID-19 ke Indonesia membuat hampir semua kegiatan manusia terhenti. Dampaknya tak hanya sampai ke para penjual yang kehilangan pelanggan, atau banyak perusahaan yang gulung tikar. Tetapi bagi kami juga para tenaga pendidikan, kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara daring menjadi pilihan, walaupun dalam pelaksanaannya tidak seperti yang diharapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Salam, kurang sehat Bu, lagi batuk. Semoga untuk Rizky cepat sembuh ya. Assalamualaikum. Mbak, boleh numpang wifi? Sepertinya Revi yang belum hadir. Ibu telepon dulu ya. Halo Revi. Halo Bu. Iya, ini saya mau join. Oke, Ibu tunggu ya. Oke, alhamdulillah sepertinya Revi sudah bergabung dan untuk anak-anak silahkan buka buku halaman 143. Awalnya daring memang berjalan lancar. Siswa-siswi mengikuti dengan antusias setiap pelajaran yang aku berikan. Namun, ketika hari berganti minggu, minggu berganti bulan, semangat mereka kian menyurut. Semangat mereka menghilang perlahan. Oke anak-anak, sepertinya itu tadi pembahasan materi hari ini. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, coba Ibu tes satu persatu ya. Pertama dari Devi. Devi, halo Devi. Sepertinya Devi terkendala jaringan. Kalau begitu coba ke Habib. Woi Bang, majulah Bang, woi. Habib, halo Habib. Apakah sudah paham dengan materinya? Kasih Divin lah.
Sepertinya Habib juga terkendala jaringan. Kalau begitu kita coba ke Rizky. Ya Bu, maaf, tadi saya habis ambil air minum. Oke, tidak apa-apa. Apakah Rizky sudah memahami dengan materi yang Ibu berikan tadi? Materinya tadi tentang apa Bu? Kejadian seperti itu tak hanya terjadi kali ini saja, tapi selalu setiap Zoom pembelajaran, yang membuatku sampai berpikir, apakah ada yang salah dengan metode mengajarku? Ketika daring, tugas kami para tenaga pendidikan tidak hanya memberikan materi dan tugas, namun juga sebagai alarm pengingat. Hampir setiap hari kami selalu mengingatkan di grup WhatsApp kelas, namun respon mereka tetap sama saja. Bu, ini udah sore. Ibu belum makan loh dari tadi. Iya kak, kakak sudah makan. Sudah, Bu. Ibu apa ada masalah? Iya kak, ini ibu bingung soalnya murid-murid banyak yang tidak mengumpulkan tugas, terus daftar nilainya juga banyak yang kosong. Sudah ibu chat dan telepon tapi tidak ada responnya. Kalau kakak boleh jujur, sekolah dari itu memang berat, Bu. Kalau nggak ibu itu, kakak suka lupa. Niatnya mau mengerjakan tugas, malah yang lain. Percakapan singkat itu menyadarkanku bahwa belajar di rumah bukan hanya tentang peserta didik, tapi juga bagaimana perlakuan lingkungan serta orang tua saat memberikan dukungan. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Berhubung hari ini adalah hari pertama kita bertatap muka, bagaimana kalau kita gunakan untuk sharing-sharing selama daring? Bagaimana perasaan kalian dari lamanya daring dan akhirnya bisa bertatap muka hari ini? Mungkin adanya COVID-19 menjadi sebuah tantangan, baik bagi tenaga pendidikan dan siswa-siswinya sendiri. Walaupun pernah hampir merasa putus asa dan terpuruk, tetapi pandemi ini juga membuat kami mampu bangkit untuk jadi lebih kuat lagi. 2 tahun lebih kita terperangkap dalam jeratan COVID-19, namun dengan usaha dan kegigihan, pada akhirnya kita yang menang. Banyak upaya yang telah diberikan oleh pemerintah, tenaga kesehatan, juga oleh kami, tenaga pendidikan. Usaha keras kami dalam memberikan pembelajaran sesuai dengan aturan yang berlaku telah membuahkan hasil. Meskipun masih banyak para siswa yang kebingungan tentang materi yang ada, tetapi tidak menyurutkan semangat kami demi masa depan mereka. Kini COVID-19 telah usai, kegiatan belajar mengajar mulai dilakukan di sekolah. Para siswa sangat bersemangat, mereka mulai saling mengenal satu sama lain, mereka mulai belajar berdiskusi, dan yang terpenting, kami dapat bertemu setiap hari sehingga tidak ada istilah daring lagi. Semoga apa yang telah diperjuangkan akan membuahkan hasil yang indah di masa mendatang.